Baik anak-anak, bisa kita mulai ya. Bisa, Pak. Ya, baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, biar kita diskusinya bisa interaktif gitu ya. Bisakah anak-anak hidupkan saja audio maupun videonya, anak-anak? Silakan anak-anak hidupkan audio dan videonya saja, biar nanti kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, ditanyakan, kita bisa langsung menyampaikan. Oke, anak-anak, alhamdulillah kita hari ini sudah mengawali pertemuan pembelajaran kita mata pelajaran IPA dengan Pak Surono. Yang kemarin 1 minggu kita off, nggak bisa karena kebetulan Pak Surono full mendampingi kegiatan MPLS dan sosialisasi program kebinekaan global, ditambah lagi hari Selasa, hari Senin lalu Pak Surono harus menyiapkan kegiatan hari Idul Adha, mengkoordinir hasil sumbangan anak-anak untuk diberikan kambing kurban kemarin gitu ya. Dan hari ini kita bisa alhamdulillah bisa tatap muka secara tatap maya gitu ya. Nah, sebelum kita mendiskusikan hal-hal yang akan kita lakukan ke depan, saya ingin bertanya dulu. Di kelas 8 ini ketua kelasnya siapa ya? Dinda, Pak. Siapa? Dinda. Oh, Dinda. Dinda ini belum masuk di Zoom ya? Belum. Wakilnya siapa? Vanda. Nanda sudah masuk ya? Vanda, Pak. Oh ya. Terus anak-anak, ini saya perhatikan kalau saya cek ya. Yuk kita coba sama-sama kita lihat di. Oh ya, ini di dekat Mas Ron ada suara bising enggak? Masuk ke tempat anak-anak enggak? Tidak. Enggak. Kebetulan di samping Mas Ron kan ada orang yang motongi keramik gitu. Coba saya pakai aja dulu. Nah ya. Oke. Cek suara saya kedengaran anak-anak? Dengar. Oke, sip. Terima kasih. Anak-anak, saya lihat di Google Classroom kita, coba saya buka Google Classroom-nya untuk kelas 8I. Gitu ya. Tampak di monitor anak-anak Google Classroom kita? Nadira, kelihatan ini Google Classroom-nya sudah tampil? Sudah. Oke. Nah, anak-anak coba kita lihat di anggota kita, di people-nya ini. Kita lihat kelas 8I ini paling sedikit dibanding dengan kelas 8 yang lain yang kurang tinggal 1 orang, 2 orang gitu ya. Kelas 8I ini baru 18 orang. Nah, ini permasalahannya apa ya kok belum bisa masuk ke sini ya? Apa memang ada kendala teknik atau memang merekanya belum aktif atau mereka belum tahu linknya ya? Apakah kelas 8I ini di mapel yang lain seperti ini atau sudah masuk semua rata-rata? Sama, Pak. Oh, sama juga seperti ini. Nah, padahal anak-anak, saya berharap semester ini mulai benar-benar kita tata, kita persiapkan karena memang kita tidak tahu ya akan sampai kapan kita daring seperti ini.
Sehingga rencana Pak Surono itu Google Classroom ini benar-benar kita manfaatkan dengan optimal, itu ya. Makanya di sini anak-anak, di sini sudah saya munculkan juga di sini berkaitan yang pertama ada jadwal pelajaran, itu ya. Anak-anak bisa mengakses di sini kalau lupa dengan jadwal kita. Hari ini saya edit jadwalnya karena ada perubahan waktu, kalau susunannya nggak ada perbedaan tapi waktunya ada perubahan, ya sudah saya update hari ini. Kemudian coba saya lihat ada apa tidak. Nah, daftar hadir sudah ada di sini. Kemudian ada apa namanya juga ada kode guru sehingga anak-anak tidak bingung lagi di sini, ya. Kemudian ini juga saya munculkan di sini daftar hadir. Nanti anak-anak tiap hari tinggal klik, tinggal isi di sini. Nanti Pak Surono jelaskan gimana dan apa yang harus dilakukan pada saat mengisi daftar hadir. Kemudian juga di sini ada buku IPA kelas 8 juga sudah saya tampilkan di sini. Anak-anak tinggal membaca dari sini. Kemudian nanti anak-anak tugas-tugas berkaitan dengan tugas KD pengetahuan yang biasanya berupa penugasan dalam bentuk tertulis gitu ya, atau mengerjakan soal. Nanti juga pelan-pelan akan saya tata di sini. Kemudian juga berkaitan dengan tugas-tugas berkaitan dengan KD keterampilan. Nanti pelan-pelan juga akan Pak Surono tata di sini, gitu ya. Harapan saya ini benar-benar menjadi kelas yang akan kita gunakan untuk pembelajaran di kelas kita, gitu ya. Kemudian anak-anak juga nanti berkaitan dengan penilaian, insya Allah juga akan saya tampilkan di sini. Jadi nanti beberapa nilai kalau sudah masuk akan saya tampilkan di grade-nya ini, gitu ya. Kemudian saat nanti kita mau diskusi, gitu ya, pertanyaan apa-apa, harapan saya juga muncul di sini, ya, di streamnya ini, ya. Nanti akan muncul di sini. Anak-anak juga bisa nanti diskusi, bertanya, menyampaikan apa di sini. Agar kita benar-benar fokus di kelas. Ini namanya kelas ya anak-anak ya, namanya aja Google Classroom. Jadi kelas memang kelas maya gitu ya. Sehingga nanti kita tidak terlalu banyak diskusi di grup WhatsApp-nya. Oleh karena itu, saya sangat berharap anak-anak, saya minta peran sertanya anak-anak semua, khususnya terkait dengan masuk ke Google Classroom ini, mohon anak-anak terus mengingatkan ya ketua kelas dan para perangkat kelasnya dan juga anak-anak yang lain, mohon ini anak-anak benar-benar diminta yang lain untuk segera masuk di sini. Bahkan nanti anak-anak, rencana saya akan meminta anak-anak kalau sudah masuk semua, sudah tertib gitu ya, saya akan meminta anak-anak ini nanti profil namanya saya minta diganti sebenarnya anak-anak. Bukan diganti tapi ditambahi. Jadi depannya nanti ada kode nomor absen gitu. Jadi di sini ada nomor absen kemudian namanya. Sehingga nanti ketika kita sorot di Excel dan sebagainya, anak-anak sudah berurutan sesuai dengan nomor absen masing-masing ya. Ini kita nunggu dulu teman-teman kamu yang lain setelah masuk semua nanti baru Pak Surono instruksikan begitu biar enggak bolak-balik nanya gitu ya. Nah, tolong anak-anak yang lain itu mohon diinformasikan untuk segera masuk ke Google Classroom dan ini kita nggak perlu kode-kodean karena kemarin linknya sudah saya bagi, ketika klik join langsung masuk ke kelas ini gitu ya. Kemudian anak-anak juga saya pengen berharap ya
pembelajaran kita ini benar-benar optimal melalui Zoom atau Google Meet, gitu ya. Mengingat kita ini anak-anak kalau penugasan terus dari hasil beberapa survei mayoritas anak-anak kita itu jenuh. Nah, harapan saya kita bisa bertemu gitu ya melalui Zoom seperti ini yang sudah kita rancang seperti semester-semester yang terdahulu. Ketika kita jam IPA itu kan seminggu 5 jam anak-anak. Ada yang 3 jam, ada yang 2 jam. Nah, saya berharap setiap pertemuan itu ada 1 jam pelajaran kita benar-benar bisa bertemu secara tatap maya seperti ini. 1 jam itu kan hanya 30 menit ya. Artinya, saya berharap nanti kalau nanti pembelajaran kita itu 3 jam, jam pertama dipakai untuk anak-anak absensi dan belajar. Jadi membaca dulu. Jam yang kedua bisa anak-anak kita pakai sama-sama untuk pembelajaran melalui Zoom seperti ini atau melalui Google Meet, tergantung mana yang nanti kita siapkan. Ketika 2 jam seperti ini, ketika 3 jam sesi yang terakhir, 3 jam terakhir ini nanti bisa dipakai oleh anak-anak untuk mengerjakan tugas-tugas yang Pak Surono berikan, sehingga kita benar-benar bisa mengupayakan untuk optimal pembelajaran kita selama di kegiatan daring ini. Sekali lagi mengingat kita anak-anak sudah hampir 1 tahun lebih tidak ada pembelajaran untuk ke sekolah, untuk tatap muka. Maka pembelajaran yang saya rasa, saya yakini bisa mendekatkan anak-anak dengan gurunya, dengan pembelajaran, mengaktifkan diskusinya ya dengan cara seperti ini, gitu ya. Oh ya, kalau saya boleh bertanya, mata pelajaran yang biasanya menggunakan Zoom atau Google Meet, pelajaran apa saja, Nak? Bisa nyebutkan, Sian? Kalau untuk kelas 8 ini, yang paling sering itu matematika sama bahasa Indonesia dan IPA ini, Pak. Oke. Kalau waktu kelas 7 kemarin sih jarang-jarang, kayak paling sering itu IPA. Terus apalagi ya, lupa, Pak. Pokoknya kelas 7 itu paling sering IPA. Tapi kalau kelas 8 ini bahasa Indonesia, matematika, dan IPA. Alhamdulillah sudah bertambah. Ya, kita berharap nanti mata pelajaran yang lain juga bisa melaksanakan hal yang sama, gitu ya. Anak-anak, kira-kira kalau kita menggunakan Zoom atau Google Meet ini, apakah terlalu besar kuota yang dikeluarkan ya? Apa anak-anak keberatan ya? Sepertinya nggak terlalu begitu ya, Cian ya? Iya, Pak. Iya, dan ya harapan saya nanti anak-anak apa ya, dengan seperti ini akhirnya kita terbiasa gitu loh ya. Karena apa ya, kondisinya seperti ini gitu ya. Jadi saya berharap ini apa ya, metode yang paling efektif ya, daripada sekedar hanya menugaskan saja gitu ya. Makanya saya berharap juga anak-anak kelas 8I setiap kegiatan pembelajaran melalui Zoom, melalui Google Meet, ya saya harap semuanya aktif gitu ya. Karena saya juga kemarin diskusi dengan teman-teman guru. Ada salah satu guru yang saat ini akhirnya down juga, malas untuk mengajar seperti ini. Karena yang hadir itu hanya sedikit ya. Kayak hari ini kita 30 orang ya, atau 28 kelas 8 iya. Iya, Pak. Iya, yang hadir hari ini cuma berapa kita? 11 orang ya? Iya. Iya, kan artinya apa? Seperti ini kita belum dapat separuh yang masuk gitu ya. Nah, tentu yang seperti ini yang kemarin sempat menjadi bahan diskusi oleh teman-teman di guru, akhirnya malas untuk mengajar seperti ini gitu ya, secara langsung gitu ya. Akhirnya apa? Ya ini yang rugi adalah anak-anak sendiri gitu ya. Nah, tapi kalau ketika anak-anak
semangat, anak-anak mengikuti dengan aktif, tentu saya yakin frekuensi semangat itu juga akan dimiliki oleh Bapak Ibu guru kamu. Saya ketika kemarin mengurusi MPLS di kelas 7 itu, salut dengan kelas 7 baru itu anak-anak. Seminggu full dur, nggak berhenti Zoom, tapi mereka enjoy aja gitu ya. Kan kelas 8 juga sempat mengikuti ya, yang ada talk show-nya itu ya, kan sempat mengikuti juga. Nah, seperti itu adik-adik kelas 7. Harapan saya anak-anak kelas 8 juga demikian, apalagi anak-anak ya kita di SMP terbaik di Magetan, SMP favorit gitu ya di Magetan. Kalau kita tidak bisa optimal itu sangat sayang. Ya. Nah, itu anak-anak sekali lagi saya berharap nanti anak-anak bisa mengajak anak-anak yang lain untuk bersama-sama untuk belajar di sini, aktif di sini gitu ya. Baik, berikutnya secara detail anak-anak akan saya jelaskan dulu berkaitan dengan absensi. Nah, saya buka absensi dulu. Absensi anak-anak kemarin saya lihat sudah ada yang ngisi 2 orang, itu silakan nggak apa-apa gitu ya. Pastinya absensi itu anak-anak sebagaimana yang sudah kita pakai bersama di tahun sebelumnya di kelas 7 bisa diisi sampai dengan pukul 14 atau jam 2 siang gitu ya. Dan ya ini tentu wajib diisi anak-anak ya. Daftar hadir ini wajib diisi, silakan diisi sampai dengan hari itu sampai dengan pukul 14 gitu ya. Kemudian anak-anak ketika anak-anak ada kendala, Pak saya belum bisa ngisi absen mungkin karena ada mati lampu, kendala jaringan apa. Bisa anak-anak konfirmasi dengan Pak Surono, Pak saya pengen mengisi absen karena tadi saat jam belajar dari pagi sampai jam 2 sore belum bisa ngisi karena ada kendala ini disampaikan. Kemudian anak-anak ada sesuatu yang berbeda di absensi kita tahun ini. Saya pengen memberikan reward kepada anak-anak yang mengisi absen gitu ya. Tidak hanya poin kehadiran, tapi saya ingin memberikan reward dalam artian nanti akan saya tambahkan poin-poin nilai anak-anak dari nanti baik di penilaian sikap dan penilaian pengetahuan, mungkin juga penilaian keterampilan itu ya dari absensi ini gitu ya. Dari mana Bapak akan memberikan penilaiannya? Karena mulai saat ini, semester ini, di absensi ini anak-anak, di bagian terakhir, nah kalau dilihat, di bagian terakhir ini anak-anak, ada 2 poin di sini. 1, ini unggah surat izin atau surat dokter ini udah biasa. Ini tidak ada poin, yang penting kalau nggak hadir, ya harus ada surat izin atau surat dokternya, nanti difoto, diunggah di sini. Ya. Nah, yang paling penting yang berkaitan dengan poin penilaian adalah resume pembelajaran hari ini. Jadi anak-anak silakan apapun yang diterima hari ini, pelajarannya apa, silakan dirangkum. Rangkumannya itu silakan dituliskan di resume ini. Minimal 150 karakter. Gitu ya. Kemudian barangkali ada yang izin, kalau izin tentunya kan tidak masuk ya. Izin tidak tahu apa yang dipelajari hari itu. Anak-anak nanti yang izin cukup diberi tanda main aja, artinya anak-anak hari itu izin gitu ya. Nah, kemudian coba saya lihat seperti apa sih rangkumannya gitu ya. Ini ada teman kamu yang sudah mengisi, ya akan saya lihat kan apakah seperti ini sudah tepat apa belum, gitu ya. Ini yang sudah ngisi ada Rizkita, Wiska dan ada, gitu ya. Nah kita lihat di sini. Nah, iya. Ini ada yang mengisi pelajaran hari ini sangat menyenangkan, bisa berkenalan dengan guru-guru baru serta gurunya sangat
menyenangkan, dan pembelajaran hari ini senang karena telah mendapat materi yang bisa dipahami dari Bapak atau Ibu guru. Kita harus memulai pelajarannya lagi dari awal harus tetap semangat. Nah, anak-anak ya silakan saja mengisi sesuai dengan apa yang anak-anak pelajari hari itu. Tentunya seperti itu ya, karena ini belum ada pelajaran. Ini ngisinya bukan hari ini, tapi ngisinya kemarin ini ya. Saya lihat itu ya. Ya silahkan gitu ya. Tapi kalau mulai hari ini nanti anak-anak silahkan diisi sesuai dengan apa yang kita diskusikan hari ini. Kalau hari ini tentang penjelasan tentang kegiatan pembelajaran ya kamu tuliskan hal penting yang dijelaskan Pak Surono hari ini gitu ya. Apa saja poin-poinnya yang harus ditekankan, mungkin berkaitan dengan cara mengisi daftar hadir, kemudian pembelajaran harus optimal melalui Zoom atau Meet, kemudian harus masuk di di Google Classroom dan sebagainya. Nanti silakan aja anak-anak isi di sana, gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan pengisian daftar hadir anak-anak. Kemudian mungkin bagian penting yang terakhir terkait dengan materi atau dengan buku ya, apa-apa yang harus anak-anak pelajari gitu ya. Saya share dulu bukunya mudah-mudahan bisa terbaca. Anak-anak ini sudah tampil kan anak? Oh, saya stop dulu, mungkin nggak tampil. Saya share dulu. Ini sudah tampil anak-anak? Minta konfirmasinya, sudah tampil kan? Sudah. Sudah, Pak. Baik, alhamdulillah. Anak-anak, semester ini cukup padat materinya gitu ya. Ada materi tentang gerak gitu ya. Yang ini banyak sekali tentang gerak ini yang harus dibaca. Nanti mungkin yang perlu Pak Surono jelaskan betul tentang konsep gerak, yang ini ada hitung-hitungannya gitu ya. Yang lain itu terkait dengan sistem gerak pada manusia, gerak pada hewan, gerak pada tumbuhan. Nanti anak-anak itu bisa membaca sendiri karena itu tidak perlu ada rumus-rumus, ada hitung-hitungan. Gitu ya. Silakan nanti anak-anak baca. Kemudian bab berikutnya ada, bab kedua belum ya. Nah, yang bab kedua itu nanti berkaitan dengan, kita lihat dulu ke atas, usaha dan pesawat sederhana. Nanti ini terkait dengan fisika, sama dengan gerak juga, konsep gerak tadi juga mungkin akan saya jelaskan secara detail nanti anak-anak. Kemudian bab yang ketiga tentang struktur dan fungsi tumbuhan, ini berkaitan dengan biologi, nanti anak-anak bisa membaca sendiri secara detail. Kemudian materi berikutnya nanti berkaitan dengan bab keempat belum. Bab keempat itu berkaitan sistem pencernaan. Ini juga enggak terlalu sulit. Bab kelima nanti terkait dengan zat adiktif dan zat adiktif. Jadi beda antara aditif dan zat adiktif gitu ya. Kalau aditif itu biasa kita temui di makanan-makanan gitu ya, zat yang ditambahkan pada makanan. Kemudian ada zat adiktif itu berkaitan dengan zat psikotropika gitu ya, terkait dengan nafsa gitu ya, yang kemarin juga masuk di materi FLS. Kemudian bab yang terakhir nanti ada sistem peredaran darah gitu ya, yang nanti ini juga materi biologi yang mungkin anak-anak tidak terlalu sulit asal mau baca. Nah, berkaitan dengan ini semua anak-anak harus banyak membaca karena materinya banyak. Tidak mungkin nanti Pak Surono akan menjelaskan secara detail satu persatu dengan waktu yang sangat singkat seperti ini dan melalui SIM seperti ini. Oleh karena itu anak-anak benar-benar mengoptimalkan dari membaca gitu ya. Nah, anak-anak hari ini mungkin untuk mengawali pembelajaran hari ini
anak-anak nanti saya minta untuk membaca dulu tentang konsep gerak di bab 1 tadi. Konsep tentang gerak lurus dan sebagainya silakan anak-anak baca. Selanjutnya nanti anak-anak akan kita diskusikan lagi di pertemuan berikutnya. Gitu ya. Sementara nanti anak-anak membaca dulu. Mungkin nanti hari ini saya sempatkan buat satu kuis yang barangkali nanti anak-anak perlu dikerjakan. Sambil saya berharap minggu ini sudah tuntas, anak-anak sudah masuk di Google Classroom semua. Gitu ya. Mungkin anak-anak sementara penjelasan Pak Surono seperti ini. Jadi hari ini saya belum menjelaskan materi karena saya harus mengkondisikan anak-anak dulu terkait dengan pembelajaran-pembelajaran kita yang akan kita lakukan. Sebelum nanti anak-anak belajar secara mandiri, adakah yang mau ditanyakan dulu? Silahkan kalau ada pertanyaan. Aulia. Oke, daerah nama. Aulia, Berlian, Jian, Afna. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Baik. Baik, Rizkita. Kemudian ada Nadira, Nur Rahma. Aman ya semuanya ya? Oke. Berarti anak-anak untuk hari ini Pak Surono cukupi dulu. Anak-anak tugasnya membaca. Setelah membaca, hasil membacanya, rangkumannya dituliskan di absensi. List itu dulu. Biar Pak Surono segera ada gambaran, oh anak-anak sejauh ini sudah mempelajari materi awalnya. Ya, jadi sekali lagi tugasnya hari ini membaca dulu. Setelah membaca nanti rangkumannya dituliskan di daftar hadir. Pak, kalau sudah terlanjur mengisi daftar hadir, diisi lagi dengan cara diedit, gitu ya. Klik edit nanti diisi ulang, gitu ya. Kalau nggak bisa nanti bentar lagi akan saya setting, gitu ya. Mungkin itu saja dulu anak-anak. Iya, Jen. Iya, silakan. Bab yang dibaca itu bab yang gerak itu, Pak. Ya, yang bab gerak aja dulu, itu ya, bab gerak aja. Bab gerak subbagian 1 ya, yang bagian ini saya tunjukkan dulu, mudah-mudahan masih terkejar Zoom kita. Oke, saya share dulu. Oke, nah saya buka dulu. Nah, yang dibaca bab 1 tentang konsep gerak. Jadi ada 3 macam yang anak-anak baca. 1 gerak lurus, kemudian gaya, kemudian hukum Newton. Nah, ini saja, silahkan nanti dirangkum, silahkan nanti diisikan di daftar hadir. Gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan anak-anak? Cukup? Kalau cukup anak-anak, saya minta videonya dong dihidupkan semua. Pak Suron akan mendokumentasikan kegiatan kita hari ini. Minta hidupkan sesaat. Yuk, Aulia, kemudian Darren, kemudian Intan, M. Adiatma. Oke, jangan ditutup dulu sebelum Pak Suron screenshot ya. Yuk, silakan dibuka dulu. Dibuka. Darren mana Darren? Kok belum dibuka Darren? Mana Darren? Oke, yuk saya hitung ya, senyum ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Saya akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saya tutup, langsung belajar dulu ya.